Kalau kita udah sepakat di sini, barulah kita bisa lanjut kepada hitungannya. Karena percuma kalau kita sudah tidak percaya tentang hitungannya tersebut, maka tidak akan ada orang yang akan peduli sama referensi-referensi yang kita tampilkan. Ya, dia tidak akan mau menerima. Maka ini dulu kita akan, ya, mencari jawaban pertentangan dan larangan usaha mengetahui waktu kedatangan. Saudara-saudara sekalian, mungkin ini agak panjang, ada 22 lembar. Ya, ini hanya sebagian kecil dari seluruh lembaran, ada 36 lembar kalau nggak salah. Ini semua saya hanya ambil dari website. Jadi saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk kembali lagi, rajin-rajinlah membuka website pembaca. Saudara sekalian bisa menguji apakah kebenaran yang kita punya itu tahan uji atau tidak. Ya. Jadi yang langkah kita pada hari ini, mungkin di hari lain kita akan bicara time settingnya, kita akan bicara tentang pemenang. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pertentangan yang kencang sekali tentang time setting. Pertentangan itu didasari dari mana? Diawali dari mana? Dari Matius 24 ayat 30. Ya, mari kita baca pelan-pelan. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini seluruh orang menggunakan ayat ini untuk menentang usaha-usaha mencari tahu tentang perhitungan waktu. Ayat ini andalan besar bagi orang Pentakosta, orang Kristen, orang Katolik, ya bahkan sampai Advent, bahkan juga mereka yang mengaku pemegang pekabaran tongkat pun menggunakan ayat ini. Ya, artinya tanpa disadari mereka sehati sepikir ternyata menggunakan Matius 24 ayat ini. Tapi apakah pernah Roh Allah bekerja sama bersatu dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran? Mereka yang sudah rubuh Babel, mungkinkah bisa bersatu? Jawabannya mari kita lanjutkan. Nah, coba lihat. Kita hanya mengandalkan ayat ini seakan-akan benar bahwa time setting itu memang tidak boleh dilakukan. Mari kita lanjut pelajari. Ayat ini jadi andalan hampir semua orang Kristen, gereja Advent, dan bahkan mereka yang mengaku pemegang pekabaran. Bahwa time setting adalah usaha pelanggaran wewenang. Ya. Sekarang kita coba membedah pertanyaan 3 besar yang kita layak untuk cari jawabannya. Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, tapi saya coba simpulkan di dalam 3 pertanyaan ini. Apakah time setting penghitungan waktu itu dilarang? Haruskah kita mengetahui waktunya? Ya, ya. Time setting itu dilarang atau tidak? Ya, sesuai dengan Matius 24 ayat 36. Terus yang kedua, haruskah kita mengetahui waktunya? Terus yang ketiga, boleh atau amankah bila kita sengaja mengabaikan atau meragukannya? Seperti tadi yang saya sampaikan. Boleh nggak kalau kita ya tunggu-tunggu aja dulu lah nanti sampai waktunya terjadi? Boleh nggak? Ya, kalau tadi di renungan pendahuluan sudah kita sama-sama tahu bahwa kalau amaran sudah disampaikan, Tuhan menuntut ya daripada kita. Tapi kita akan lanjut untuk mencari jawaban yang lebih tegas lagi terkait dengan time setting. Ya. Oke, kita coba bedah dari yang paling pertama dulu. Ya, untuk mencari tahu jawabannya, apakah boleh time setting itu? Ya, apa tadi 3 pertanyaan boleh deh, ke atas dulu deh. Apakah boleh time setting itu dilakukan? Terus haruskah kita mengetahui waktunya? Harus nggak kita mengetahui waktunya? Terus boleh nggak kita ya sekedar mendengar-dengar aja dulu, jangan terlalu diyakini lah time setting itu. Boleh nggak? Ini 3 pertanyaan ini kita coba cari jawabannya. Langkah pertama kita mencari jawabannya adalah dari pengalaman Willem Miller. Kenapa kok kita harus dari Willem Miller? Karena Willem Miller adalah tokoh pertama yang melakukan time setting. Ya, yang mana pada saat dia menyampaikan time setting, serangan kepada dia kencang sekali. Sama seperti waktu John Terry Nate melakukan time setting, serangannya kencang. Ya. Mari kita baca pelan. Tulisan yang pertama kita ambil dari buku tulisan-tulisan permulaan. Ya, subjudul kekecewaan dan akibatnya, halaman 23. Mari kita baca sama-sama.
Yesus tidak datang ke dunia sebagaimana yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh serombongan orang dengan gembira. Ya. Jadi kedatangan Yesus itu tidak seperti yang diharapkan oleh mereka-mereka. Ya. Mereka berharap bahwa Yesus datang waktu di zaman William Miller itu datang, ya. Oke, terima kasih Noldi. Ya, itu tadi dari Noldi artinya sama dengan pandangan orang tadi ya, tidak pakai roh nubuat, tidak pakai tongkat. Jadi kita kagumi lah mereka. Terima kasih Noldi. Kita lanjut. Yesus tidak datang ke dunia sebagaimana yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh serombongan orang dengan gembira. Untuk memulihkan bait suci dengan menyucikan bumi oleh. Ya, ini pegang kutipan ini ya. Ini kutipan-kutipan yang saya tampilkan ini nanti Anda gunakan. Kalau Anda berperang dengan orang-orang yang anti time setting, Anda gunakan sebaik-baik. Ya. Saya ulangi, Yesus tidak datang ke dunia sebagaimana yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh serombongan orang yang dengan gembira untuk memulihkan bait suci dengan menyucikan bumi oleh api. Jadi orang-orang ini berharap Yesus datang ke dunia, padahal Yesus tidak datang ke dunia. Ya, kita lanjut. Saya melihat ini yang hitam ini Anda cermati baik-baik. Saya melihat mereka tidak salah dalam menghitung masa nubuatan. Ya, masa nubuatan yang berakhir tahun 1844 dan Yesus memasuki tempat yang maha suci pada zaman akhir. Kesalahan mereka, lihat lagi yang dihitamkan. Kesalahan mereka terjadi karena tidak mengerti apa itu bait suci dan sifat pemulihannya. Ya, buku Great Controversy halaman 24. Ini tertulis juga di dalam tulisan-tulisan permulaan. Ya, saya ulangi. Nyonya White katakan, kesalahannya adalah di dalam pengertian tentang bait sucinya, tapi bukan dalam ngitungnya. Ya, nah kita lihat. Jadi Nyonya White sejalan nggak dengan orang-orang yang menentang time setting? Di dalam hal William Miller melakukan time setting, dalam hal ini Nyonya White tidak mempersalahkan time setting. Yang disalahkan adalah pengertiannya William Miller tentang bait suci. Dia kira bait suci itu adalah gereja di dunia ini. Padahal itu dia hanya pindah dari tempat yang suci ke tempat yang maha suci di dalam kerajaan sorga juga, tidak di dunia ini. Jadi kesalahannya adalah pengertian tentang tempat bait suci dan tempat yang maha suci. Itu dia yang salah daripada William Miller. Tapi hitungannya Nyonya White tidak mempersalahkan. Sekali lagi, Nyonya White tidak mempersalahkan. Jadi kita mau ikuti Nyonya White atau ngikutin orang-orang banyak itu. Silakan saudara pilih sendiri. Lanjut kepada yang berikutnya. Subjudul William Miller. Ya, oke lanjut. Aku mengutus malaikatnya untuk bekerja dalam hati seorang petani yang belum percaya akan Alkitab. Untuk memimpin dia menyelidiki nubuatan malaikat-malaikat Allah. Berulang-ulang ya. Untuk memimpin dia menyelidiki nubuatan. Malaikat-malaikat Allah berulang-ulang mengunjungi orang yang terpilih itu. Ini orang yang terpilih loh. Ya. Malaikat disuruh turun untuk mengunjungi orang yang terpilih. Jadi artinya malaikat ini diutus dari sorga dalam utusan resmi, bukan kucing-kucingan. Ya, untuk menuntun pikirannya dan membuka pengertiannya pada nubuatan-nubuatan yang selama ini masih gelap bagi umat. Ya, nubuatan-nubuatan. Ya, kita diamkan dulu. Jadi kita harus tahu usaha William Miller ini adalah usaha yang diberkati sama Tuhan. Ya, karena malaikatnya yang turun mendampingi bagaimana William Miller menggali ya pengetahuan tentang time setting, tentang perpindahan dari ruang suci ke maha suci. Saya mau tanya sama saudara sebelum kita lanjut. Saya mau tanya, ini ada dua hal, kita boleh ke atas dulu deh lah. Ya. Kita lihat ke atas. Oke, berhenti deh. Di sini ada dua hal, yaitu ada time settingnya, yaitu menghitung masa nubuatan, dan ada salah pengertian tentang bait suci. Saya mau tanya sama saudara secara jujur, ya, kira-kira malaikat itu mendampingi William Miller dalam menghitung masa nubuatannya atau dalam menyimpulkan pengertian tentang bait suci? Saya mau tanya sama saudara.
Karena ada dua hal yang digali sama William Miller. Time settingnya ataukah pengertian yang salah. Kalau dia malaikat dari Tuhan dengan resmi, tidak akan mungkin dia memimpin untuk mengetahui, membuat penyimpulan yang salah tentang bait suci. Jadi kita bisa tahu, wah dari sini. Nanti akan kita baca lebih lanjut di bawah. Tapi sejauh ini kita bisa lihat bahwa yang dipimpin oleh malaikat-malaikat itu sudah jelas dalam dua hal yang digali sama William Miller adalah time settingnya yang diberkati oleh malaikat-malaikat. Mondar mandir dari sorga turun ke bumi, mondar mandir. Itu dia memberkati bagaimana cara William Miller memperoleh hitungan ujung dari 2300 pagi. Dan bukan dalam hal salah mengerti tentang bait sucinya. Kita akan pahami demikian lebih lanjut lagi di bawah. Ya, kita harus pegang itu ya. Jadi jangan Anda kira William Miller bekerja sia-sia atau dia bekerja tanpa bimbingan Roh Allah. Roh Allah yang memimpin. Kalau ada orang yang anti time setting, dia mempersalahkan William Miller, tunjukkan bahwa yang salah itu bukan time settingnya, tapi yang salah itu pengertian. Oke, lanjut. Ya, pemulaian rantai kebenaran diberikan kepadanya dan ia telah dituntun untuk menyelidiki mata rantai demi mata rantai sampai melihat dengan keheranan dan kekaguman akan firman. Jadi artinya William Miller itu dipimpin. Sejauh ini kita belum lihat secara tegas yang dipimpin oleh malaikat adalah time setting. Oke, lanjut. Sekarang kita kemenangan akhir, halaman 368, paragraf yang kedua. Dalam menerangkan Daniel 8 ayat 14 sampai 2300 pagi dan petang, lalu tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ya, dibalikan lagi dari tempat yang tidak wajar kepada yang wajar. Miller, sebagaimana sudah disebutkan, menerima pandangan umum yang lazim bahwa dunia ini adalah tempat kudus itu. Dan ia percaya bahwa pemulihan tempat kudus menggambarkan pembersihan dunia ini dengan api pada kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya bila mana ia menemukan akhir dari 2300 hari itu pasti dinubuatkan atau diberitahukan. Ia menyimpulkan bahwa ini menyatakan kedatangan Kristus kedua kali. Ia menyimpulkan, ya. Kesalahannya adalah, nah kita lihat di sini. Kita di dalam paragraf ini akan kelihatan bahwa Roh Allah itu mimpinnya yang mana? Time settingnya kah atau kesalahan penyimpulannya? Kita lihat di sini. Nyonya White yang menyampaikan bukan saya. Kesalahannya adalah sebagai akibat dari penerimaannya pada pandangan populer atau pandangan umum mengenai tempat kudus. Ya, bukan tentang hitungannya, tapi tentang tempat kudusnya itu dia menyadur dari pandangan populer atau pandangan umum. Jadi jelas di sini ditegaskan bahwa Roh Allah, malaikat-malaikat yang turun naik dari surga itu jelas bukan memimpin William Miller di dalam membuat kesalahan penyimpulan tentang bait Allah. Tapi di sini kita lihat bahwa jelas bahwa malaikat-malaikat itu memimpin dia dalam menghitung time settingnya. Jadi time settingnya tidak salah. Yang salah adalah penyimpulan tentang bait suci. Dan bait sucinya, Nyonya White sudah tegaskan, dia ambil dari mana? Dia ambil dari pandangan populer atau pandangan bukan dari malaikat-malaikat. Ya, jadi jangan pernah kita hanyut di dalam pikiran saudara-saudara kita yang anti time setting itu. Ya, jadi khusus William Miller kita bisa lihat ternyata time setting itu tidak dilarang. Jadi pertanyaan kita yang pertama tadi sudah terjawab di dalam cerita tentang William Miller. Ya, jadi jangan bilang time setting itu dilarang, melanggar hukum. Salah. Time setting yang mana yang nggak boleh dan time setting yang mana yang boleh. Nah itu nanti kita akan lanjut di dalam penjelasan yang di bawahnya. Oke, paling tidak kita sementara sampai di sini kita sudah dapat jawabannya. Dan perlu nggak itu time setting? Tadi kan yang pertanyaan yang kedua, perlu nggak? Ya, zaman kita apabila kita hidup di zamannya William Miller,
Itu orang yang tidak mau terima time settingnya Willem Miller, itu bagaimana? Ya masuk di dalam kelompok yang sudah rubuh babil. Dan yang menerima time setting, bagaimana? Ya, lanjut menjadi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Ellen G. White. Jadi harus nggak diikuti? Silakan Anda jawab semua. Boleh nggak ragu-ragu pertanyaan yang ketiga? Boleh nggak di zamannya Willem Miller ragu-ragu? Sudahkah sudah temukan ada yang ragu-ragu berada di tempatnya kelompoknya Nyonya White? Yang kecewa, ada nggak dari orang yang ragu-ragu? Tentunya tidak. Nah, yang ragu pasti orang yang sudah mempercayai time setting ini. Jadi kalau saudara masih ragu, cobalah saudara renung-renung lagi. Ya, nanti di dalam pembahasan-pembahasan yang berikutnya kita akan bahas. Boleh nggak kita ragu? Dari cerita Willem Miller kita lihat nggak ada tempat bagi orang yang ragu. Hanya ada dua pilihan, mau kamu jadi sudah rubuh Babel, ataukah kamu menjadi orang-orang peneliti lebih lanjut bersama-sama Ellen G. Ya, kita lihat, kita lanjut. Ya, itu kata-kata saya mungkin kita abaikan saja karena banyak sebagian daripada kita mungkin juga alergi dengan kata-katanya menginjil gembala guru. Kita ambil aja kata-kata dari Oke, itu tanggal 22 Oktober 18. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, itu adalah penyimpulannya Willem Miller. Jadi 22 Oktober 1844, sekali lagi tidak salah. Ya. Yang salah adalah penyimpulan tempat. Oke, lanjut Dela. Sekarang kita lanjut kepada kemenangan akhir. Ya, kita coba telusuri. Kita dapat petunjuk yang lebih mendalam lagi tentang time setting. Kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Namun Allah mencapai maksud kemurahan hatinya dalam mengizinkan amaran penghakiman diberikan sebagaimana adanya. Ya. Saya ulangi, namun Allah mencapai maksud kemurahan hatinya dalam mengizinkan amaran penghakiman diberikan sebagaimana adanya. Mengizinkan amaran penghakiman apanya? Tadi sudah jelas, malaikat turun naik untuk memberitahu tentang apa? Tentang time settingnya. Jadi Tuhan mengizinkan time settingnya, yang tidak mengizinkan siapa? Ya mereka-mereka yang menolak-nolak itu yang tidak mengizinkan. Jadi Tuhan itu mengizinkan. Jelaskan tadi kesalahan tentang pengertian bait sucinya itu diambil dari pengetahuan populer, bukan dari malaikat-malaikat. Jadi Anda mau di pihak Tuhan atau mau di pihak mereka-mereka yang penolak, silakan Anda putuskan. Hari yang besar itu sudah dekat. Ini kemenangan akhir loh ya, bukan kata-kata saya. Dan dalam pimpinannya, orang-orang dibawa kepada ujian waktu yang tentu. Saya ulangi, dan dalam pimpinannya, saya tegaskan lagi, dalam pimpinannya. Jadi artinya, ini semua rencana Tuhan. Sengaja Tuhan biarkan itu. Orang-orang itu menggunakan Matius 24 ayat 36 dengan salah itu dibiarkan sama. Itu rencana Tuhan. Jadikan alat ujian. Time setting itu sebagai alat ujian, ujian waktu yang tentu, ujian waktu yang kira-kira, bukan ujian waktu yang pasti yang tentu, untuk menyatakan kepada mereka apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi Tuhan mau lihat nih, Tuhan mau gali nih apa sih di dalam pikirannya orang-orang yang belajar ini. Saya coba lempar nih pengetahuan tentang time setting, digali oleh Willem Miller dan dimunculkan ke permukaan. Terbagilah orang-orang di zaman itu, terbagi, ada yang anti time setting, ada yang pro time setting. Jadi Tuhan bisa lihat, oh saya baru lihat ini ternyata sekian dari anggota-anggota umat-umat yang belajar ini kayak begini ternyata kerohaniannya ya. Kita lanjut. Pekabaran itu dibuat untuk menguji dan memurnikan jemaat itu. Ya. Nah, coba lihat. Jadi pekabaran time setting itu sudah diberkati oleh Tuhan, malaikat-malaikat ditugaskan turun, ternyata tujuannya untuk apa? Dibuat untuk menguji dan memurnikan jemaat. Jadi time setting ini adalah alat pemurni. Ya. Nanti akan kita lihat ini apakah dijadikan contoh dan contoh saingan kepada kita di akhir zaman.
kita akan baca di bawah. Terlihat bahwa ini juga akan jadi contoh dan contoh saingan bagi umat di akhirnya sebagai pemurni jemaat di akhir. Jadi, time setting ini memecah belah umat Allah. Jadi mereka yang anti, ya silahkanlah mereka anti. Yang percaya, mari lanjut. Ya, bukan berarti sudah selesai. Masih ada langkah-langkah yang berikutnya. Ya, ingat perjalanan bangsa Israel, ujian demi ujian dia harus lewati. Bukan berarti satu ujian lolos, udah pasti menang. Tidak. Kita pun juga demikian. Jangan kira cuma time setting udah selesai. Masih ada lagi ujian-ujian yang lain. Ya, kita lanjut. Pekabaran itu dibuat untuk menguji dan memurnikan jemaat itu. Ya, ini Nyonya Wet yang ngomong, bukan saya, saudara. Saudara pernah dengar ini nggak dari pendeta? Saya nggak tahu deh. Ya, pendeta sejauh ini anti dengan time setting. Apakah iya bacaan ini ditampilkan? Demikian juga di teman-teman Wako Texas. Apakah bacaan ini ditampilkan? Padahal cerita tentang 1844 ini udah lama kita pahami. Tapi apa iya dibaca sedemikian seperti ini? Mereka dituntun untuk melihat apakah kasih sayang mereka ditujukan kepada dunia ini atau kepada Kristus dan surga. Tuh, lihat ujian. Mereka mengaku mengasihi juru selamat. Sekarang mereka harus membuktikan kasih mereka itu kepada siapa. Apakah mereka sudah bersedia meninggalkan harapan-harapan dan ambisi-ambisi duniawi dan menyambut sukacita kedatangan Tuhan mereka? Kabaran itu dirancang untuk menyanggupkan mereka untuk menilai keadaan kerohanian mereka yang sebenarnya. Wow. Jadi ternyata time setting itu alat pembongkar karakter masing-masing. Kabaran itu diberikan untuk membangunkan mereka untuk mencari Tuhan dengan pertobatan dan merendahkan diri. Ini Nyonya Wet. Ujian itu akan menyatakan kekuatan mereka yang dengan iman yang sungguh-sungguh telah menuruti apa yang mereka percayai dengan yang adalah pengajaran firman dan roh. Saya ulangi, ujian ini akan menyatakan kekuatan mereka yang dengan iman yang sungguh-sungguh telah menuruti apa yang mereka percayai adalah pengajaran firman dan ujian time setting ini jadi ujian apakah kamu mau menurut atau enggak. Ujian itu akan mengajarkan kepada mereka bahayanya menerima teori-teori dan penafsiran-penafsiran manusia. Gantinya membuat Alkitab sebagai penafsiran. Jadi time setting itu menjadi ujian itu akan mengajarkan. Time setting itu mengajarkan kepada mereka bahayanya menerima pandangan-pandangan. Gantinya membuat Alkitab sebagai penafsirnya. Jadi time setting itu jadi alat. Ya, jadi bagi orang yang menolak, yaitu otomatis time setting itu dia masuk di dalam bahaya gara-gara dia menolak. Bagaimana dengan orang yang ragu-ragu tadi? Kan kita lihat ada tiga kelompok. Yang menerima, yang ragu-ragu, dan yang percaya. Kalau yang percaya, itu dia jelas. Dia luput dari bahaya. Ya, tapi yang ragu-ragu dan yang menolak, itu semua adalah sasaran dari bahayanya menerima teori-teori. Kenapa dia menolak? Karena dia mendengar teori-teori dan penafsiran manusia. Kenapa kok kita bisa simpulkan itu penafsiran manusia? Jelas. Karena petunjuk Nyonya Wet, petunjuknya Tuhan jelas. Tadi malaikat ya yang mimpin jelas. Artinya time setting itu hasil daripada pimpinan Tuhan. Jadi orang yang bertentangan dengan time setting itu adalah penafsiran manusia. Buah-buah pikiran pimpinan-pimpinan organisasi. Demikian juga yang meragukan. Kenapa dia meragukan? Padahal udah jelas-jelas kayak tadi. Ya, yang menolak dan yang ragu sama itu dipengaruhi oleh teori-teori dan penafsiran manusia. Jadi Anda masih tetap mau ragu, Anda masih tetap mau menolak, ya silakan aja. Jadi ini bacaan benar-benar dari Ellen G. White. Bagi orang beriman, kebingungan dan kesusahan yang diakibatkan oleh kesalahan akan melakukan perbaikan yang diperlukan. Jadi orang yang beriman katanya. Ya, jadi kepada siapa yang dibilang orang yang beriman? Otomatis yang kecewa, yang percaya. Tapi ketika peristiwanya itu ternyata tidak datang di dunia ini, ya mereka tuh kebingungan dan kesusahan. Yang diakibatkan oleh kesalahan akan melakukan perbaikan yang diperlukan. Jadi yang melakukan perbaikan siapa? Yang melakukan perbaikan hanya yang beriman atau dengan kata lain yang percaya. Yang dua orang yang tadi ini dianggap tidak beriman.
Ya, jelas dari kata-kata ini sudah terlihat. Artinya yang melakukan perbaikan hanya yang beriman. Yang tidak beriman, yaitu yang menolak dan yang ragu-ragu, dia tidak lakukan perbaikan. Silakan saudara putuskan kembali. Maka saudara mau di mana? Itu Anda yang putuskan sendiri. Mereka akan dituntun kepada pelajaran yang lebih mendalam. Nah, siapa yang dituntun? Yaitu yang beriman, bukan yang menolak, bukan yang ragu-ragu. Mereka akan dituntun kepada pelajaran yang lebih mendalam dan teliti mengenai kata-kata nubuatan. Mereka akan diajar untuk memeriksa lebih cermat dasar kepercayaan mereka dan menolak segala sesuatu yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Pun meluasnya diterima oleh Tuhan. Kita lihat ini semua. Ya, mari kita lanjut. Tampaknya saudara mungkin ada yang mengatakan, Enjo ini kan cuma menampilkan kutipan-kutipan yang sependapat dengan dia. Bagaimana dengan kutipan pendeta-pendeta Advent dan Wako Texas yang punya kutipan yang memperlihatkan bahwa time setting itu dilarang? Kenapa nggak pelajari sama Enjo? Enjo cari menangnya saja kalau begini. Kita akan bahas di bawah. Kita tidak akan luputkan hal-hal yang demikian. Kita memang tidak ditugaskan untuk memilah yang mana yang kita akan junjung tinggi, mana yang kita abaikan. Kita tidak ditugaskan untuk demikian. Kalau ada yang melakukan itu, ya silakan aja, tapi kita tidak. Kita lanjut. Menangan akhir halaman 444. Subjudul 24 di bilik tempat yang maha suci. Ya, oke, lanjut. Baik nubuatan Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300. Oh, ini tadi udah ya? Belum ya? Sampai lewat 2300 pagi dan petang, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Maupun pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Keduanya menunjuk kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha kudus. Pada penghakiman pemeriksaan dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan kebinasaan orang jahat. Ini diluruskan. Artinya Nyonya White sudah memberikan koreksi terhadap pengertian yang salah dari William Miller. Ya. Jadi kepada penghakiman pemeriksaan dan bukan kepada kedatangan Kristus di dunia ini. Ya. Kesalahan bukan pada perhitungan. Nah, ini ditegaskan lagi sama Nyonya White. Kesalahan bukan di dalam perhitungan masa-masa nubuatan, tapi pada peristiwa yang terjadi pada akhir 2300 pagi. Walaupun oleh karena kesalahan ini orang-orang percaya telah menderita kekecewaan, namun semua yang diramalkan oleh nubuatan dan semua yang dijamin di dalamnya dengan dukungan Alkitab telah terlaksana. Ya, kata-kata telah terlaksana itu menunjukkan bahwa time settingnya tidak salah. Ya, jadi semuanya sudah terlaksana di tahun dan di tanggal dan di bulan yang sudah dihitung oleh William Miller. Itu tidak salah. Yang salah hanya pengertiannya. Tapi pada dasarnya benar-benar Tuhan itu berpindah dari tempat suci ke tempat yang maha suci. Tapi tidak di dunia, di dalam kerajaan surga. Itu semuanya sudah tergenapi, terlaksana seperti hitungan yang sudah disampaikan oleh William. Ini semua kemenangan Allah. Oke, sekarang kita lihat dari kacamata tongkat gembala. Demikianlah pekabaran William Miller adalah kegenapan dari nubuatan Henokh. Juga merupakan suatu duplikatnya. Jika ini benar, maka harus terdapat suatu perbandingan yang tepat antara yang satu dengan yang lain. Ya, jadi, kabaran William Miller ini disamakan dengan nubuatan Henokh. Sebagaimana Henokh tidak sepenuhnya mengerti cara kedatangan Tuhan itu, ya, Henokh nggak ngerti tentang kedatangannya Tuhan itu. Dan Yahya juga, Yahya Pembaptis juga tidak sepenuhnya mengerti akan sifat dari kerajaan itu yang akan didirikan. Maka demikian juga Miller telah salah menginterpretasikan penyucian Ka'bah. Ya, maka demikian itu pula Miller telah salah menginterpretasikan penyucian Ka'bah sehingga telah memberitakan kedatangan Tuhan ke bumi gantinya kedatangan Tuhan ke tempat yang maha suci di sorga. Ada sebagian orang menuduh Miller sebagai nabi palsu. Ini perlu dihitamkan ini ya. Jika ada orang yang menuduh William Miller itu adalah seorang nabi palsu karena melakukan time setting,
Mereka sama saja menuduh Henokh dan Yahya sebagai nabi palsu juga. Kebutaan dan penyimpulan-penyimpulan yang tergesa-gesa sedemikian ini adalah suatu usaha untuk menghancurkan seluruh Alkitab. Kalau begitu, kira-kira yang memimpin orang yang menuduh-nuduh William Miller itu time setting, yang menyalahkan dari sisi time settingnya, itu roh Allah atau bukan? Roh Allah atau bukan? Silakan saudara cari jawabannya sendiri. Ya, tadi sudah kita bedah bahwa time settingnya nggak salah, yang salah penyimpulannya. Jadi kalau Anda mengatakan Miller itu nabi palsu karena time settingnya, artinya roh yang memimpin Anda bukan roh Allah. Dan kalau Anda mengatakan time settingnya William Miller itu sebagai nabi palsu, karena dia melakukan time setting, artinya tanpa Anda sadari, Anda juga sedang menuduh Henokh dan Yahya sebagai nabi palsu. Kenapa Henokh dan Yahya tidak boleh disalahkan? Miller juga tidak disalahkan. Sebagaimana kita sudah tahu, Miller tidak bisa mengungkapkan dengan benar tentang pengertian dari bait suci. Dalam buku rewriting kita sudah dapatkan, katakan bahwa Tuhan menutup dengan jarinya. Ada bagian yang ditutup oleh Tuhan, sehingga William Miller tidak bisa mengerti secara jelas tentang bait suci. Jadi kalau bagian yang tidak diungkapkan, ya artinya si Miller ini tidak mempunyai pengetahuan yang luas untuk bagian tentang bait suci. Terhadap dia, Tuhan tidak bisa, kita tidak bisa menyatakan dia itu adalah palsu. Demikian juga Henokh, dia tidak mengetahui tentang rencana Allah. Demikian juga Yahya tidak mengerti tentang kerajaan Yesus. Tidak layak untuk kita katakan dia adalah nabi palsu. Karena kebenaran memang tidak dibukakan kepada mereka. Kan kita hanya bertanggung jawab sama kebenaran yang sudah diungkapkan kepada kita. Kebenaran yang belum diungkapkan sampai kita hidup, kita tidak punya tanggung jawab terhadap. Kabaran-pekabaran dari Henokh dan Miller adalah sama dengan pelopor dari kedatangan Kristus yang pertama. Nah, disamakan dengan kedatangan Kristus yang kita akan bahas. Kedatangan yang Kristus yang pertama itu yang bagaimana? Kabaran Yahya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, dan bukan untuk menjelaskan keadaan dari kerajaannya. Demikian pula halnya dengan Miller dan Henokh. Ya. Jadi Yahya ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya, bukan menjelaskan keadaan kerajaannya. Jadi sama Miller. Miller ditugaskan, sama Henokh juga sama, ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Kedatangannya ke Ka'bah untuk bersihan sidang bagi orang mati. Tahun 1844. Dia ditugaskan untuk mempersiapkan jalan untuk datang pengadilan. Bukan untuk mengungkapkan pengertian dari sidang pengadilan pemeriksaan di dalam Ka'bah. Ruang yang masuk. Ya. Jadi jangan kita salah seperti pikiran-pikiran orang banyak. Oke, kita lanjut. Oke, ini kata-kata saya, kita lewati. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang oke, Dela ke atas dulu, ada uraian kata-kata saya sedikit. Untuk menelaah dan mengevaluasi lebih jauh tentang pertentangan pemahaman umat-umat sidang Laodikia atas Matius 24 ayat 36, bagi kita yang hidup di penghujung akhir zaman, kita perlu membaca dan membanding-bandingkan dan merenungkan petunjuk-petunjuk Ellen G. White. Jadi, setelah kita tadi lihat penjelasan-penjelasan yang mengklirkan ya, mengklirkan tentang boleh nggak sih kita melakukan time setting, dilarang atau tidak, dan perlu nggak sih, ya bahaya nggak kalau kita meragukan. Tadi kita paling tidak sudah mulai terjawab, ya. Nah, untuk melengkapi kita lanjut pada tulisan-tulisan Ellen G. White yang tampaknya bertentangan tentang kedatangan. Ya, jadi bagian ini saya menampilkan kepada saudara sekalian bahwa kita tidak tutup mata dengan semua serangan-serangan saudara-saudara kita, dengan andalan-andalan, kutipan-kutipan andalan mereka. Kita coba menempatkannya sesuai dengan porsinya masing.
Kita tidak ditugaskan untuk menghilangkan atau mengabaikan sesuatu petunjuk tulisan. Karena semua petunjuk tulisan itu benar-benar datang dari Tuhan. Hanya kita harus tahu ini diperuntukkan kemana. Yang ini diperuntukkan kepada siapa, kepada waktu kapan, untuk siapa, periodenya untuk kapan. Kita harus tahu semuanya. Karena semua itu adalah demikian firman Tuhan. Jadi nggak ada tugas kita. Tidak ada izin diberikan kepada kita untuk memilah-milah. Oh, yang ini boleh disajikan kepada pendengar. Yang ini oh, nggak boleh. Yang ini tulisan Nyonya White. Oh, ini pikiran Nyonya White saja. Ini pikiran dari Tuhan. Kita bukan ditugaskan untuk seperti itu. Oke, kita sekarang coba telusuri dari tulisan-tulisan yang tampaknya bertentangan. Ini bagaimana sih kalau bertentangan bagaimana? Apakah kita abaikan ataukah seperti apa sih sebenarnya pengertian tulisan Nyonya White ini? Mari kita ikut. Kita bagi dua dulu ya. Yang pertama, waktu kedatangannya hanya Allah sendiri yang mengetahui ya. Jadi tulisan-tulisan yang tampak bertentangan ini kita harus bagi dua lagi ya. Ada tulisan yang pertama yang tampaknya hanya Allah saja yang mengetahuinya dan semua orang akan mengetahui setelah suara Allah sendiri yang menyampaikan. Dan yang kedua, nanti kita akan bahas tentang umatnya diizinkan untuk mengetahui. Karena dua ini nggak bisa dijadiin satu. Jelas ini dua berbeda. Yang satu Tuhan Allah saja, yang satunya umat sebagai makhluk ciptaan ini boleh tahu. Sedangkan yang pertama ini Allah saja yang boleh tahu. Anak pun tidak. Nah yang di kedua itu kok orang ciptaan, manusia ciptaan kok boleh tahu. Ya, yang ini nggak boleh, bahkan anak aja nggak boleh tahu. Kita bagi dua. Ya, mari kita bedah yang pertama dulu. Oke, boleh digeser Dila. Ya, tulisan yang pertama kita lihat ya, yang menunjukkan bahwa hanya Bapak saja yang itu tertulis di dalam Maranatha 6 Oktober halaman 287. Hal yang sama juga tertulis dalam Great Controversy 640. Dan juga nanti kalau saudara telusuri, ada lagi nanti saudara mungkin menemukan di tulisan-tulisan. Dan saya mengambilkan hanya yang ini saja. Tapi silakan saudara cari sendiri. Nanti akan saudara mendapatkan pengertian yang sama. Mari kita lihat. Hari dan jam kedatangan Yesus diumumkan, itu judulnya. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja sendiri yang tahu. Ya, sama yang dia pakai adalah dari Matius 24 ayat 36 yang kita bahas dari awal. Ya, kita lanjut. Di halaman 287 paragraf yang pertama, suara Allah terdengar dari sorga. Itu saya gedekan, hitamkan. Ya. Mengatakan hari dan jam kedatangan Yesus dan mengantarkan perjanjian yang abadi kepada umatnya. Bagaikan gema suara guntur yang sangat dahsyat perkataannya itu terdengar meliputi bumi. Ya. Mohon maaf, ini ada dari Ambon nggak? Dari Ambon, Romel, Ruli, nggak ada ya? Mudah-mudahan nanti mereka bisa menyimak setelah disimpan. Om Okto ada ya? Om Okto tolong disimak ya. Nanti tolong dibagikan informasi ini ke teman-teman. Nanti juga kalau kami bisa kirimkan print out pelajarannya, nanti kita kirim ya. Kalau bisa buka websitenya, silakan buka website. Mari kita dalami lebih lanjut ya. Bagian yang pertama, paragraf yang pertama dari halaman 287, jelas katanya suara Allah terdengar dari sorga. Jadi suara Allah yang menyampaikannya. Ya, menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus. Mengantarkan perjanjian abadi kepada umatnya. Bagaikan gema suara guntur yang sangat dahsyat perkataannya itu terdengar meliputi bumi. Jadi jelas yang menyampaikan adalah suara Allah. Nah, yang kedua, paragraf yang kedua. Dia mengucapkan satu kalimat dan kemudian beristirahat. Ya, kita lanjut. Ya, sementara perkataan itu meliputi bumi, Israel milik Allah berdiri dengan mata terpana mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut Yehova. Jadi keluar dari mulutnya Yehova, bukan mulut dari manusia ciptaan. Yaitu salah satunya contohnya Willem Miller. Jadi udah salah dong Willem Miller dalam bacaan ini. Seikat terlihat bahwa Willem Miller sudah menyalahi dong. Karena ini harusnya Tuhan Allah yang menyampaikan. Kok ini Willem Miller melakukan
time setting. Kok tadi Nyonya Wan nggak nyalain? Ya, kok kita salah? Tadi Nyonya Wan nggak nyalain. Nah, mari kita lanjut. Ya, ini yang kita harus pelajari. Ya, keluar dari mulut Yehova dan memenuhi bumi bagaikan suatu suara guntur yang amat dahsyat. Sungguh hening waktu itu. Pada akhir dari setiap kalimat orang-orang kudus berseru, kemuliaan haleluya. Ya, kita lanjut. Orang-orang kudus yang hidup itu 144.000 jumlahnya mengenal dan mengetahui suara itu. Sementara orang-orang jahat menyangka itu adalah petir dan sebuah gempa bumi. Ya. Saudara lihat di sini dikatakan orang-orang 144.000 itu mengenal dan mengetahui suara itu. Sementara orang jahat menyangka itu adalah petir dan sebuah gempa. Saya ulangi, orang-orang kudus yang hidup itu 144.000 jumlahnya mengenal, mengetahui suara itu. Saudara udah menangkap tidak dari bacaan ini? Jadi kira-kira ini kedatangan yang mana? Saudara harus sudah bisa menyimak. Karena di dalam kedatangan yang suara Allah yang menyampaikan, itu yang mengenal katanya orang-orang kudus yang hidup itu. Jumlahnya 144. Jadi artinya apa? Jumlah ini sudah terbentuk. Ya, ini harus kita amati tegas bahwa jumlahnya sudah terbentuk dan orang-orang ini sudah diproklamirkan sebagai orang-orang kudus yang hidup. Sedangkan kita sekarang masih calon-calon 144.000 dan kita pun juga belum tentu calon. Kita masih nggak jelas karena penurutan kita masih jauh daripada sempurna. Sedangkan yang disebut di sini mereka sudah sejumlah 144.000. Ya, sementara kita lihat sampai di sini. Lanjut. Israel milik Allah berdiri mendengarkan. Ya, Israel. Ya, dengarkan. Mata mereka menatap ke atas. Israel. Ya, kita masih calon Israel. Calon yang nggak jelas juga. Wajah-wajah mereka disinari kemuliaannya dan bersinar seperti wajah Musa tatkala ia turun dari Sinai. Orang-orang jahat tak bisa menatap mereka. Dan ketika berkat dinyatakan bagi mereka yang telah menghormati Allah dengan memelihara hari sabatnya suci, maka terdengar sebuah seruan keras akan. Ya, lihat, ini adalah Israel. Lanjut lagi. Maka dimulailah tahun Yobel. Lihat itu semua halamannya nyambung. 287.1, paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ini sekarang. Ya, yang berikutnya 6. Kita lihat, maka dimulailah tahun Yobel bila mana bumi harus beristirahat. Jadi dimulai langsung 1.000 tahun. Saudara lihat dari urutan-urutan aja, udah saudara bisa menebak ini kedatangan yang mana. Ya. Jangan saya yang menuntun saudara, tapi biarlah tulisan Nyonya Wan yang menuntun saudara menyimpulkan bahwa ini bukan kedatangan yang tiba-tiba. Ini jelas kedatangan yang setelah itu langsung 1.000 tahun. Lalu kenapa kok hanya 144.000? Kan ada buah kedua. Nah itu nanti di dalam pada hari ini saya tidak membahas itu. Itu akan kita bisa bahas di dalam websitenya sendiri. Sengaja bagian itu saya tidak tampilkan. Saya lagi fokus untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang boleh nggak sih untuk kita melakukan time setting. Terus penting nggak sih time setting itu? Dan juga boleh nggak kita ragu sama time setting? Saya lagi fokus untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang seperti itu. Karena sampai hari ini ternyata masih aja orang-orang begitu. Walaupun udah puluhan tahun belajar Davidian masih juga bertanya itu. Ya, artinya apa? Masih sangat rentan. Ya, oke, kita lanjut. Maka dimulailah tahun Yobel. Kita lanjut. Sebuah terang yang mulia bersinar atas mereka, orang-orang kudus itu. Betapa indahnya mereka terlihat saat itu. Semua tanda perawatan dan keletihan telah lenyap dan kesehatan serta keindahan terlihat di setiap wajah. Musuh mereka, orang-orang kafir di sekeliling mereka merasa seperti orang mati. Mereka tidak dapat tahan melihat cahaya yang bersih. Siapa nih orang mati? Tahu. Adalah orang-orang yang pernah menusuk Yesus. Tidak, saya mau tidak membahas kesalahan orang-orang kudus.
terang dan kemuliaan menetap atas mereka sampai Yesus terlihat di awan-awan di langit. Ya, terang dan kemuliaan menetap atas mereka sampai Yesus terlihat di awan-awan di langit. Kan di Ka'bahnya ya, di awan-awan di langit. Ini coba lihat saudara, urut-urutannya masih 287.5, 287.6. Jadi, aduh saudara, amati sendiri deh. Ini sebenarnya yang salah menyimpulkan itu orang banyak yang anti time setting ataukah Nyonya White-nya yang salah menyimpulkan? Sebenarnya yang salah itu kita yang membacanya. Nah, udah jelas ini bukan untuk diarahkan kepada kedatangan yang tiba-tiba, tapi biarlah kita lanjut dulu, kita ikuti saja petunjuknya. Ya. Ini dijadikan pegangan bagi orang-orang bahwa time setting itu tidak boleh tahu. Padahal yang kita baca ini kelihatan bahwa ini semua diarahkan kedatangan yang semua mata memandang. Ya, kita lanjut. Dan aku tampak sebuah awan yang bernyala muncul di mana Yesus berdiri. Kemudian Yesus mengambil tempatnya pada awan itu dan membawanya ke sebelah timur, di mana muncul pertama kali kepada orang-orang kudus di bumi. Sebuah awan hitam yang kecil yang merupakan pertanda anak manusia itu. Sementara awan itu berjalan dari tempat maha suci ke tempat yang timur, ke sebelah timur, yang memakan waktu beberapa hari. Maka Ka'bah setan menyembah. Ya, Ka'bah setan menyembah di kaki orang kudus. Saudara lihat, apakah ini kedatangan yang tiba-tiba? Saya kira saudara juga bisa jawab, oh ini bukan kedatangan yang tiba-tiba. Karena kedatangan yang tiba-tiba tidak bilang makan beberapa hari. Ya kalau orang udah mempersiapkan beberapa hari, artinya tidak menjadi satu kedatangan yang seperti pencuri dong. Orang-orang udah nungguin tuh. Karena dari jauh-jauh udah kelihatan tuh awan hitam yang kecil itu. Lama-lama jadi besar dan kelihatan anak manusia. Datang pakai awan. Sedangkan yang datang ke Ka'bahnya ada nggak dia kita baca tentang kedatangan pakai awan? Kan tidak. Ya, tapi sebagai pelajar kita biarkanlah ini kita tampilkan juga, kita sandingkan dengan tulisan-tulisan yang tadi kita sudah sama-sama bahas. Biar kita lihat sebenarnya yang salah mereka atau kita yang salah. Lanjut. Nah, sekarang kita bagian yang kedua. Yang tadi yang pertama kita lihat bahwa itu kedatangan yang hanya Bapak saja yang tahu. Dan orang-orang jadi tahu setelah suara Bapak menyampaikan. Sedangkan yang bagian yang kedua kita lihat. Waktu kedatangannya akan terlebih dahulu dibuka kepada ciptaannya manusia. Jadi jangankan Yesus ciptaannya, jadi kasih tahu. Artinya Yesus pasti tahu. Ya, ujian kesetiaan kepada umatnya, contoh dari kedatangannya yang pertama di Bethlehem akan kembali dilakukan. Nah, sekarang saya coba tanya dulu. Kedatangannya ini dikasih tahu kepada umat-umatnya lewat apa? Lewat apa? Ya, lewat firman. Dan firman itu apa? Firman itu pernah tinggal di antara kita. Dan ialah Yesus. Jadi artinya, kedatangan yang ini Yesus tahu. Ya, kalau yang tadi Yesus tidak tahu. Yang ini Yesus tahu, malah dari Yesus lah kita bisa tahu. Ya, mari kita lanjut. Jadi kita sudah bisa membedakan ya dua tulisan Nyonya White, ya, Victor Luther, ya. Jelas dari tulisan Nyonya White yang kita sedang bahas ini terbagi menjadi dua. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan mereka untuk menentang pada kita yang melakukan time set. Mari kita baca yang berikut. Ya. Kemenangan akhir halaman 327, 328. Sekarang kita lihat tulisan Nyonya White yang mengatakan pengetahuan tentang time setting itu terlebih dahulu dibukakan kepada umat. Yang tadi hanya Allah saja. Yang sekarang kita lihat nih. Ini dibukakan kepada umat. Mari kita lihat. Pada waktu kedatangan Kristus yang pertama, imam-imam dan ahli-ahli Taurat kota suci kepada siapa firman Allah dipercayakan, seharusnya memahami tanda-tanda zaman dan memberitakan kedatangan dia yang dijanjikan itu. Nubuatan Mika menunjukkan tempat kelahirannya. Ya, Mika 5 ayat 2. Itu menunjukkan tentang tempatnya. Daniel memperinci tentang waktu kedatangannya. Ya, Daniel 9 ayat 25.
Allah memberikan nubuatan-nubuatan ini kepada para pemimpin Yahudi. Tidak ada maaf bagi mereka jika mereka tidak mengetahui. Itu bagaimana? Kalau tidak tahu, tidak ada maaf. Bagaimana dengan yang ragu-ragu? Ya otomatis sama. Tidak ada maaf bagi mereka. Jadi saudara yang masih ragu, Anda berhentilah bergaul dengan orang yang anti-anti time setting. Karena keraguan saudara itu tentunya bukan dipengaruhi oleh orang yang percaya time setting. Pasti Anda dipengaruhi oleh pergaulan Anda dengan orang-orang yang anti time setting. Tanya sama orang yang anti time setting, dasarnya dari mana? Jelas kita udah lihat nih tulisan Nyonya White semua. Ya. Sekarang kita lihat di dalam bagian yang kedua tulisan Nyonya White. Ya. Dibilang ini kedatangan Yesus, kelahirannya Yesus itu diketahui ya melalui seharusnya memahami tanda-tanda zaman dan memberitakan kedatangan dia yang dijanjikan. Nubuatan Mika menunjukkan tempat kelahirannya dan Daniel memperinci tentang waktunya. Kita lihat, tidak ada maaf bagi mereka yang tidak mau mengetahuinya dan mengatakan kepada orang-orang bahwa kedatangan Mesias sudah dekat. Bodoh mereka adalah akibat dari dosa kelalaian mereka. Jadi bukan karena Tuhan tidak memberitahu, tapi karena kelalaian mereka, ya. Jadi tidak ada maaf. Kalau yang tadi hanya Bapak saja yang tahu jelas, itu berbeda dengan yang dikatakan di sini. Ya, kita nanti lanjut dulu. Kita lihat ada kontradiktif ini dua kata-kata Nyonya White ini. Bagaimana ini? Apakah memang meramalkan sebuah kedatangan yang sama? Mari kita lanjut. Dengan perhatian yang mendalam dan sungguh-sungguh seharusnya tua-tua Israel sudah mempelajari tempat dan waktu dalam keadaan peristiwa paling besar dalam sejarah dunia, kedatangan anak Allah untuk menyelesaikan penebusan manusia. Seharusnya semua orang sudah berjaga. Tuh, lihat. Jadi kalau bicara berjaga, itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Kata orang yang dikatakan tidak berjaga-jaga, itu artinya orang itu tidak punya pengetahuan tentang waktu. Ya, jadi ingat, berdasarkan ke buku Kemenangan Akhir bab 17 ini, kita jadi tahu yang dimaksud sama Tuhan berkait dengan berjaga itu adalah berkaitan dengan tempat dan ya. Dikatakan harusnya tua-tua Israel sudah mengetahui ya tentang tempat dan waktu. Ya, seharusnya mereka semua orang sudah berjaga. Jadi dalam bacaan ini terlihat bukan Allah Bapa yang tahu, tapi kita yang harusnya tahu. Katakan harus tahu dan tidak ada maaf. Jadi artinya orang-orang ini boleh anti time setting nggak? Ini tidak boleh anti time setting, dia harus terima time setting. Karena di sini disebut apa? Tempat dan waktu. Dan waktu itu adalah time setting. Oke, lanjut. Ya, kita lihat tuh. Seorang malaikat mengunjungi dunia ini melihat siapa yang bersedia menyambut Yesus. Tapi ia tidak melihat adanya tanda-tanda kesediaan. Ia tidak mendengar suara puji-pujian dan kemenangan. Waktu kedatangan Mesias sudah dekat. Malaikat itu melayang-layang sebentar di atas kota terpilih dan di atas bait suci. Mana hadirat ilahi dinyatakan berabad-abad. Tapi di sini pun yang terdapat hanya keadaan acuh. Saudara perhatikan. Tadi yang memimpin Willem Miller adalah malaikat-malaikat. Sekarang malaikat-malaikat ini juga turun dan mendapati ternyata umat-umatnya tidak siap, tidak sedang tidak ada tanda-tanda kesediaan. Dapat hanya orang-orang yang acuh. Jadi artinya apa? Apakah hanya Bapak saja yang tahu? Jelas tidak. Di sini dia harusnya tahu. Jadi nggak ada alasan hanya Bapak saja yang tahu. Kalau misalkan orang-orang yang penolak time setting ini hadir di zamannya Yesus lahir, maka dia akan menjadi orang yang acuh tak acuh. Karena dia bilang hanya Bapak saja yang tahu. Ya, jadi nggak mungkin dia akan bisa bersepakat untuk menjadi orang yang mengetahui hari dan jam. Dan dia sudah berpegang bahwa hanya Bapak saja yang tahu. Dan kalau dia berpikir demikian, maka pada saat malaikat itu mengelilingi di atas langit rumahnya atau di kantor atau di sekolahnya atau dimanapun lah, malaikat akan menemukan juga
acuh tak acuh di dalam rumah tangga. Oke, kita lanjut karena waktu. Inilah yang dihitam-hitamkan aja deh. Nah, kita lihat tuh. Nah, ini. Lihat. Dan pada waktu mereka memandang ke langit yang penuh bintang, mereka merenungkan. Nah, ini. Tidak ada tanda-tanda bahwa Kristus sedang ditunggu dan tidak ada persediaan menyambut Raja kehidupan itu. Dalam keheranan, utusan sorga itu sudah hampir kembali ke sorga. Dan satu berita yang memalukan. Pada waktu ia menemukan sekelompok gembala yang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Pada waktu mereka memandang ke langit yang penuh bintang, mereka merenungkan nubuatan mengenai seorang Mesias yang akan datang ke langit. Mereka merenungkan nubuatan mengenai seorang Mesias yang datang ke dunia. Ya, lihat. Jadi gembala Bethlehem dia merenungkan nubuat. Jadi artinya dia mempelajari tentang ramalan tentang kehadiran seorang Mesias yang datang dan merindukan kedatangan penebus dunia ini. Kelompok gembala inilah yang bersedia menerima pekabar. Jadi yang lainnya dinilai tidak bersedia. Sedangkan kelompok gembala ini, karena dia merenungkan nubuatan, dia pandang sama malaikat-malaikat bersedia. Ya, artinya apa? Artinya si gembala-gembala Bethlehem ini dia mengetahui waktu dan tiba-tiba malaikat Tuhan tampak mengatakan berita baik, berita kesukaan besar. Kemuliaan surga memenuhi seluruh padang. Malaikat tampak tak terhitung banyaknya. Seolah-olah berita kesukaan itu terlalu besar untuk dibawa seorang malaikat saja. Bayangkan. Jadi yang datang itu berjuta-juta malaikat. Tapi di dunia sebagai pihak yang harusnya menyambut kedatangan Yesus. Yesus itu tidak datang ke planet-planet yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Yesus datang ke dunia. Yang punya rumah malah nggak tahu. Ya, sejumlah besar suara mendengarkan nyanyian yang suatu hari kelak seluruh bangsa akan menyanyikannya. Suatu hari kelak seluruh bangsa akan menyanyikannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, sekarang kita masuk di dalam paragraf contoh dan contoh saingan. Mari kita lihat. Kalau tadi itu contohnya cerita kelahirannya Yesus, ya. Sekarang, apakah semua cerita ini menjadi suatu contoh dan contoh saingan bagi kita? Mengikat kepada kita? Tidak. Seperti tadi kalau sudah amaran sudah disampaikan, itu akan menuntut kepada kita. Mari kita baca. Oh, betapa cerita Bethlehem yang luar biasa ini menjadi suatu pelajaran. Bagaimana cerita itu menegur ketidakpercayaan kita. Kata kita itu bukan diarahkan kepada orang-orang di zamannya Parisi-Parisi yang tadi yang menolak mengetahui tentang kedatangannya Yesus, kelahirannya Yesus. Kata-kata kita itu maksudnya kepada siapa? Kepada yang para pembaca, Anda dan saya, ya. Jadi betapa cerita Bethlehem tadi itu merupakan suatu pelajaran. Bagaimana cerita itu menegur ketidakpercayaan kita. Ya. Jadi bisa lihat Nyonya White langsung menghakimi kita. Dibilang kita tidak mempercayai, sama seperti orang-orang Parisi-Parisi tadi menolak untuk mengetahui tempat dan waktu yang dipercayai oleh Gembala Bethlehem, dan nanti kita akan baca juga ada orang-orang Majus. Ya, jadi kita sudah langsung dihakimi sama kata-katanya Nyonya White ini. Bagaimana cerita itu menegur ketidakpercayaan kita. Jadi kita ini dianggap sama Nyonya White tidak percaya. Kesombongan kita dan kepuasan diri sendiri. Bagaimana cerita itu mengamarkan kita supaya berjaga-jaga. Nah, kita tadi udah tahu kan berjaga-jaga itu berkaitan dengan apa? Mengetahui tempat dan waktu. Agar jangan oleh kelalaian kita juga gagal memperhatikan tanda-tanda zaman. Sehingga tidak mengetahui hari penghukuman. Nah, jadi bicara berjaga, bicara apa? Bersedia, bicara tanda-tanda zaman, itu semua berkaitan dengan waktu, time setting. Jadi kalau kamu dibilang suruh berjaga-jagalah kamu, ya supaya apabila ia datang tidak seperti pencuri mendapati kamu. Itu artinya bicara tentang time setting.
Terus bersedialah kamu, artinya berhubungan dengan time setting. Terus perhatikanlah tanda-tanda zaman itu bicara tentang time setting semua. Ya. Jadi kalau selama ini Anda kira tanda-tanda zaman adalah gempa bumi, bala sampah dan segala macam, tapi jangan lupa ada time setting juga di sini. Kalau Anda cuma sampai di bala sampah, ada gempa bumi, itu orang dunia juga pandangannya sama. Tapi bicara tanda-tanda zaman bagi orang-orang pemegang pekabaran tongkat gembala adalah time setting. Oke? Bukan hanya di Bukit Yodea, bukan hanya di antara para gembala yang sederhana. Malaikat menemukan orang-orang yang memperhatikan dan menantikan kedatangan Mesias. Di negeri orang kafir juga ada yang merindukannya. Mereka adalah orang-orang bijaksana dari timur. Ya, kita lanjut. Dari Alkitab Ibrani, mereka telah mempelajari bintang yang akan terbit di Yakub. Dan dengan kerinduan mereka menunggu kedatangan. Bukan saja menjadi penghibur bagi Israel, tetapi juga terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa lain. Dan membawa keselamatan sampai ke ujung. Dan mereka dengan pencarian terang dan terang dari tahta Allah menerangi jalan mereka. Tuh, lihat. Sementara imam-imam dan rabi-rabi di Yerusalem yang menjadi pelindung, penyebar kebenaran telah diselubungi oleh kegelapan. Bintang yang dikirim surga menuntun orang Majus yang kafir itu ke tempat raja yang baru lahir. Jadi lihat, Tuhan memberkati orang Majus. Tuhan memberkati gembala Bethlehem. Tuhan memberkati Willem Miller, sama-sama ciptaan. Willem Miller bukan Allah Bapa, ya. Gembala Bethlehem juga bukan Allah Bapa. Apalagi orang Majus bukan Allah Bapa. Jadi yang tadi katanya hanya Allah saja yang mengetahui hari dan jam, anaknya pun tidak tahu. Willem Miller bukan Allah Bapa, ya. Gembala Bethlehem bukan Allah Bapa. Majus juga bukan Allah Bapa. Ini semua Nyonya White yang sampaikan. Jadi bagaimana ini? Kok tulisan Nyonya White satu sama lain saling bertentangan? Tadi bilang hanya Allah Bapa yang tahu. Kok yang ini kalau nggak tahu malah katanya tidak ada maaf. Bagaimana ini? Kan kita mau patuh. Jadi kita nggak mau lakukan time setting, kita nggak mau salah. Tapi kalau nggak tahu katanya tidak ada maaf. Bagaimana dong? Ya, mari kita lanjut. Kabaran kedua, kedatangan kedua kali tidak dipercayakan, tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama. Ya, jadi artinya dipercayakan kepada penganggur-penganggur di pasar. Bukan orang-orang yang diistimewakan, yang kayak ya kemarin ada postingannya Ana ya. Jadi bukan orang-orang yang diistimewakan, ya adalah orang-orang penganggur di pasar. Mereka telah gagal untuk memelihara hubungan mereka dengan Allah. Jadi dianggap gagal. Padahal mereka katanya nggak mau salah. Jadi nggak mau lakukan time setting. Tapi kacamatanya Nyonya White dari bacaan ini dibilang mereka gagal. Dan telah menolak terang dari sorga. Oleh sebab itu mereka telah tergolong kepada apa yang diterangkan oleh Rasul Paulus. Ya, kita lihat yang diterangkan Pak Rasul Paulus dari 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5. Kita harus seperti apa sih? Kita harus berada di mana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, hari itu datang kepada kamu seperti pencuri. Ya, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ya, sehingga hari tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi, kedatangannya Yesus yang tiba-tiba itu, ya, itu seperti pencuri bagi siapa? Bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Tapi bagi yang hidup di dalam siang hari, ya, dia kedatangannya itu tidak seperti pencuri. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Sama seperti gembala Bethlehem dan orang Majus. Dan di sini tegaskan sama Nyonya White, walaupun dia bilang pekabaran kedatangan kedua kali itu tidak diserahkan kepada pemimpin agama, jangan Anda mengira, oh ini kedatangan yang kedua kali. Ini harus sebuah kedatangan yang lain. Ya, jangan kita terpaku kata-kata Nyonya White. Kita harus tahu Nyonya White itu pada saat dia datang, dia tugasnya hanya membawa pekabaran 3 malaikat. Dan pekabaran 3 malaikat itu sasarannya adalah buah-buah kedua. Dan pekabaran untuk dalam sidang, ya, untuk membenahi
calon-calon 144.000 itu pekerjaan itu adalah tugasnya Victor Hutem. Jadi kalau Nyonya White mengatakan itu kedatangan kedua kali, kita harus paham bahwa Nyonya White ini tidak mengerti bahwa ada dua kedatangan. Ya, kita lanjut. Penjaga-penjaga tembok kota Sion seharusnya adalah orang pertama yang menangkap berita kedatangan juru selamat. Orang pertama yang mengumumkan kedatangannya yang sudah dekat. Orang pertama yang mengamarkan orang-orang supaya bersedia kepada kedatangannya. Tapi mereka tenang-tenang. Mimpikan perdamaian dan keamanan. Sementara orang-orang tertidur di dosa. Ya, saudara berada di pihak para penjaga tembok kota Sion. Ataukah saudara mau berada di dalam posisi orang-orang penganggur di pasar? Contoh saya. Katakan gereja yang murtad menutup matanya kepada tanda-tandanya. Gereja yang mana itu? Punya sidang malaikat sidang Laodikia. Dan sedihnya ternyata organisasi yang mereformasinya pun menolak. Ya, artinya kalau gerejanya dibilang murtad karena menutup tanda-tanda zaman, dan tanda-tanda zaman tadi kita sudah sama-sama ikuti itu adalah time setting. Demikian juga dengan organisasi reformasi dari gereja organisasi yang sebelumnya. Kalau dia juga tidak mau mengetahui time setting, artinya dia juga dipandang dari bacaan ini, dia juga adalah murtad. Demikianlah akibatnya kalau lalai menghargai dan menggunakan terang dan kesempatan yang diberikan Allah. Jadi kalau dikasih tahu, kamu nggak mau tahu. Kalau dikasih tahu, kamu ragu-ragu. Katanya demikianlah akibatnya kalau lalai menghargai dan menggunakan terang kesempatan yang diberikan Allah. Kecuali jemaat mengikuti pimpinannya dan menerima setiap sinar terang dan melakukan setiap tugas yang dapat dinyatakan, maka agama akan pasti merosot menjadi perbaktian formalitas. Roh kesalehan yang vital akan lenyap. Ya, kebenaran ini telah berulang-ulang kali digambarkan di dalam sejarah. Ya, jadi saudara lihat, ini bukan saya yang nyampaikan, ini Ellen G. White. Tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka oleh karena kesombongan, tidak percayaan. Tuhan melewatkan mereka dan menyatakan kebenarannya kepada orang lain yang telah dengan semua terang yang telah diterima, seperti gembala-gembala Bethlehem dan orang-orang Majus. Saudara, menangan air bab 7. Sekarang kerinduan segala zaman. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat yang hitam-hitam. Pada Imam Sakaria, sementara ia melayani di depan mezbah dekat. Gila geser dan. Gila. Ya. Kepada Imam Sakaria, sementara ia melayani di depan mezbah, dekatnya kedatangan Kristus telah diberitahu. Sang pelopor sudah lahir. Pekerjaannya diperkuat oleh mujizat dan nubuatan. Berita tentang kelahirannya dan arti tugasnya yang indah itu telah tersiar kemana-mana. Namun Yerusalem tidaklah bersedia untuk menyambut. Bangsa Yahudi telah dipelihara sebagai satu saksi bahwa Kristus harus lahir dari keturunan Abraham dan Daud. Namun mereka tidak tahu bahwa kedatangannya kini. Jadi bangsa Yahudi itu pada dasarnya bangsa yang diistimewakan. Tapi mereka tidak siap. Ya, tidak tahu bahwa kedatangannya itu sudah. Jadi inilah yang kemarin Ana tampilkan di dalam buku, bahwa orang-orang yang diistimewakan, yang harusnya paling tahu, dia tidak tahu. Tapi orang-orang yang tidak diistimewakan malah diberkati sama. Inilah salah satu contoh. Kita adalah orang-orang yang tidak diistimewakan dari Allah. Hanya sedikit orang yang rindu hendak melihat yang tidak kelihatan itu. Ya. Pada mereka itulah duta surga diutus. Jadi kita pun juga orang yang demikian. Kita merindukan sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Di padang rumput tempat Daud menggembala kawanan dombanya dahulu, gembala-gembala masih tetap berjaga.
Nah, ini tentang gembala-gembala. Oke, ini semua kerinduan segala zaman. Oke, lanjut. Dalam usaha mencari pengetahuan yang lebih terang, mereka berpaling kepada Alkitab Ibrani. Ini orang Majus. Oke, lanjut, Del. Ya, tadi kita udah sama-sama ya. Tapi dalam perjanjian lama, kedatangan Juru Selamat dinyatakan lebih jelas. Orang Majus itu mempelajari dengan kesukaan bahwa kedatangannya sudah dekat. Dan seluruh dunia harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Coba lihat, orang Majus itu sampai lebih mendalami daripada orang-orang yang sebenarnya dikasih hak keistimewaan. Sama kayak Esau. Mereka ini benar-benar orang yang tidak dihargai. Pupuk bawang. Oke, lanjut. Nah, itu lihat. Orang Majus itu telah menyambut baik terang kebenaran yang dikirim dari surga. Kini terang itu dicurahkan atas mereka dengan cahaya yang lebih gemilang. Oke, kita lanjut. Setiap waktu beristirahat mereka menyelidiki nubuat. Oh, ini tadi ya. Oke, sama ya. Jadi di kemenangan akhir sama di kerinduan segala zaman sama. Setelah masuk ke dalam kota suci itu mereka pun pergi ke bait suci dengan penuh keheranan. Mereka tidak mendapatkan seorang pun yang nampaknya tahu tentang raja yang baru lahir. Pertanyaan mereka tidak membangkitkan tanda sukacita. Malah sebaliknya, mereka yakni tanda-tanda rasa heran dan takut dan bukan pula yang disertai penghinaan. Ini mereka dihina. Ya. Imam-imam dan tua-tua Yerusalem sebenarnya bukanlah tidak mengetahui akan kelahirannya Kristus sebagaimana yang mereka pura-pura buat. Laporan tentang kunjungan malaikat kepada gembala-gembala itu sudah dibawa ke Yerusalem. Tapi rabi-rabi telah memperlakukannya seperti sesuatu yang tidak layak mendapatkan perhatian. Mereka sendiri boleh jadi sudah akan mendapatkan Yesus dan mungkin sudah akan siap untuk memimpin orang Majus itu ke tempat kelahirannya. Tapi sebaliknya orang Majus itulah yang datang untuk menarik perhatian mereka kepada kelahiran. Ya, jadi kita lihat mereka meremehkan semua. Sekarang kesombongan dan iri hati menutup pintu terhadap terang. Sekiranya segala laporan yang dibawakan gembala-gembala dan orang Majus itu diakui, maka akan ditempatkannya imam-imam dan rabi-rabi itu dalam suatu kedudukan yang paling tidak disukai. Membatalkan pengakuan mereka sebagai ahli tafsir kebenaran alam. Guru-guru yang terpelajar ini tidak mau merendahkan hati untuk diberi petunjuk oleh orang-orang yang mereka sebut kafir. Mustahil, kata mereka. Allah sudah melampaui mereka untuk berhubungan dengan gembala-gembala yang tidak tahu apa-apa atau dengan orang kafir yang tidak disebut. Malahan mereka tidak mau pergi ke Bethlehem untuk melihat kalau segala perkara ini demikian halnya. Mereka menuntun orang banyak untuk menganggap perhatian kepada Yesus sebagai suatu kebodohan, kehebohan yang mengandung anasir kefanatik. Coba lihat, benar nggak? Di dalam contoh saingannya juga demikian tidak? Jelas iya. Time setting dijadikan sesuatu materi yang alergi bagi mereka. Oke, lanjut. Saya nggak sadar waktu ini cepat sekali. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini padahal saya udah pilah-pilah. Ya, kita lihat tuh. Kita sedang mendekati hari besar Allah itu. Tanda-tanda sedang digenapi, namun tidak ada pekabaran yang mengatakan kepada kita tentang hari dan saat kedatangan Kristus. Tuhan secara bijaksana telah menyembunyikan hal itu. Kita senantiasa berada dalam keadaan yang benar. Ini semua saya tampilkan supaya saudara tidak merasa bahwa saya menyembunyikan. Ya, ya, waktu yang tepat dari kedatangan anak manusia yang kedua kali adalah rahasia Allah. Ya. Jadi kita sudah lihat sekarang ya tulisan Nyonya White ini kontradiktif. Ada yang menyuruh harus tahu, bahkan katanya tidak ada maaf kalau tidak tahu. Nah, di bagian yang barusan ini sekarang kita baca, waktu tempat yang tepat tentang kedatangan adalah anak manusia yang kedua, tidak ada yang adalah rahasia Allah. Nah, coba lihat. Well, tadi harus tahu. Tidak ada maaf katanya. Ya. Coba ke atas adalah surat 28 juga demikian. Ya, kita sedang mendekati, tanda-tanda sedang digenapi, namun tidak ada pekabaran yang mengatakan kepada kita tentang hari dan saat kedatangan Kristus. Ya, terus lagi testimonis ini juga banyak orang yang menamakan diri umat Advent sudah menjadi bagaikan pengatur waktu. Waktu demi waktu sudah ditentukan bagi Kristus untuk datang. Tetapi yang terjadi ialah kegagalan yang berulang. Waktu yang pasti dari kedatangan Tuhan kita di luar pengetahuan makhluk hidup.
Kontradiktif sekali. Nyonya White dibilang di atas tadi cerita dari Bethlehem, kita wajib mengetahui, tidak ada maaf. Tapi di sini bilang tidak boleh tahu. Ini bagaimana sih? Kita sebagai siswa kebingungan ini dua-duanya tulisan Nyonya White nih. Lalu bagaimana dong? Oke, lanjut ke bawah deh. Ya, saudara-saudara sudah bisa melihat ada dua tulisan yang saling kontradiktif dan kita harus paham kita menempatkan kedua tulisan ini harus di tempatnya yang tepat. Kita nggak boleh mengabaikan satu tulisan, kita menjunjung tinggi satu tulisan, tapi tulisan yang lain kita abaikan. Kita harus letakkan di tempat yang benar. Kita bukanlah golongan yang menentukan urutan peristiwa yang terjadi dengan tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dengan kuasa dan seterusnya, dan seterusnya. Karena sudah berulang waktu yang ditetapkan itu berlalu, maka dunia menjadi lebih tidak percaya daripada sebelumnya mengenai dekatnya kedatangan Kristus. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Saya tahu saudara EP Daniels telah menentukan suatu waktu, menyatakan bahwa Tuhan datang dalam 5 tahun mendatang. Sekarang saya berharap pesan tidak akan meluas. Janganlah berusaha mendapatkan kebanggaan rohani atas dasar seperti itu. Dan lanjutnya. Ya, surat 34. Oke, lanjut. Selalu ada pergerakan-pergerakan yang fanatik dan palsu diadakan oleh orang-orang dalam gereja mengaku dituntun oleh Allah. Orang-orang yang akan lari sebelum dikejar dan yang akan menentukan hari dan tanggal kejadian nubuatan yang belum digenapi. Oke, ya, jangan kita abaikan bacaan-bacaan begini. Dengan tegas saya menyatakan kepada kelompok fanatik di acara Jackson, ya, perkemahan Jackson, ya, dia menghitung 40 hari ditambah dari tahun 1844, ya, tambahkan lagi 40 hari jadi 1884, ya. Di sana saya membuat pernyataan di depan umum bahwa Tuhan merasa dengan senang hati menunjukkan kepada saya bahwa tidak akan ada waktu yang pasti dalam pekabaran yang diberikan Allah sejak tahun 1844. Wow, ini andalan banget nih bagi orang-orang penolak time setting. Ya, oke? Nah, sekarang kita coba. Setelah Anda lihat ada dua tulisan yang saling tolak belakang, apa yang Anda akan lakukan? Apakah saudara sudah bisa melihat ini dua kutipan ini sebenarnya pada dasarnya Nyonya White yang nggak paham? Saudara udah lihat bahwa Nyonya White sebenarnya menjadikan satu kedatangan yang ada dua kedatangan dijadikan satu sama Nyonya. Sehingga kadangkala Nyonya White jadi bertentangan pernyataan yang di satu bagian dengan pernyataan di bagian yang lain. Kalau kita misalkan jadi orang-orang yang baru mau jadi Advent, kita mungkin mundur ini Nyonya White ngomongannya nggak bisa dipegang nih, saya nggak mau ah. Ini nabi palsu nih ngomongannya beda-beda. Karena kita sudah terlanjur lama di Advent, maka kita tidak akan mungkin melakukan seperti orang-orang yang baru dapat kabaran Advent. Kita harus tempatkan ini di tempatnya yang, ya, oke? Kita coba baca penjelasan ayat. Kutipan di atas menjadi keyakinan dan pegangan orang Advent mayoritas dan para penolak perhitungan adalah cukup sulit untuk menghindar dari penyimpulan yang dipegang oleh para pemimpin Advent mayoritas dan para penolak penghitungan waktu. Karena terlihat tampak perspektif dari Ellen G. White menunjukkan ketidaksepakatannya dengan orang-orang yang silih berganti datang membawakan pengertian penetapan waktu di masanya. Bahkan dikatakan usaha-usaha menetapkan waktu tersebut adalah usaha yang dipengaruhi oleh roh kesombongan. Sementara terkait dengan kesombongan kepada kita diperingatkan. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa tidak ada satu kesombongan yang sedemikian berbahaya seperti halnya sombong rohani. Namun oleh karena sesuai petunjuk firman Tuhan dan roh nubuatan untuk dapat seseorang meyakini suatu pengetahuan kebenaran yang lengkap dan merupakan hasil bimbingan roh, terdapat prinsip belajar kebenaran firman yang harus dipenuhi, yaitu roh kekeliruan akan memimpin kita kepada dari kebenaran dan roh Allah akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Jadi roh kekeliruan akan memimpin kita keluar, roh Allah akan memimpin kita ke dalam. Tapi katamu, seseorang mungkin berada dalam suatu kekeliruan, namun disangkanya ia memiliki kebenaran. Jadi bagaimana? Kami menjawab, roh dan firman Allah adalah sepaham. Jika seseorang menguji dirinya dengan firman Allah lalu menemukan kecocokan yang sempurna melalui keseluruhan firman itu, maka ia harus percaya bahwa ia telah memiliki kebenaran. Tapi jika ditemukan bahwa roh yang mengendalikannya itu tidak sejalan dengan keseluruhan, ya, bukan sebagian dari hukum Allah atau bukunya, maka hendaklah ia berjalan berhati-hati. Ya. Nah, jadi rumusnya harus seluruhnya kita evaluasi.
dan seluruhnya harus cocok. Hendaklah kita ingat selalu untuk memperhatikan aturan yang tak dapat dilanggar, bahwa persyaratan bahwa suatu interpretasi terhadap suatu pernyataan yang diilhami harus cocok dengan semua pernyataan yang berkaitan lainnya. Ini tanya jawab buku 3 pernyataan nomor 50. Ya. Ini rumus-rumus harus kita gunakan. Jangan kita mau gunakan seperti orang-orang yang menolak-menolak itu. Dia tidak menerapkan rumus-rumus ini. Tidak ada satupun siswa Alkitab yang jujur yang mau membangun suatu teori berlandaskan pada suatu interpretasi yang akan mengendalikannya, mengesampingkan ya ayat-ayat lain yang membicarakan masalah itu. Ia akan berusaha membuat analisa terakhirnya sedemikian rupa sampai cocok sepenuhnya dengan semuanya. Dengan semuanya harus cocok. Atau sebaliknya ia akan ngaku nyerah. Ya, dia belum mempunyai terang atas masalah. Ini rumus yang harus kita terapkan. Oke? Lanjut. Berdasarkan prinsip belajar kebenaran firman Allah di atas, maka kita wajib melanjutkan penyelidikan kita kepada pernyataan tulisan Ellen G. White yang berbicara terkait permasalahan kedatangan yang kedua kali, yaitu antara lain berita kedatangan Kristus dari subjudul bab 17 buku Kemenangan Akhir, ya, dan penjelasan peristiwa yang sama dari buku Kerinduan Segala Zaman, ya. Kita lihat sebagai tulisan Ellen G. White dalam bagian kelompok yang kedua, ya, bagian yang kedua ya, bagian yang pertama tadi jelas Allah Bapa saja yang tahu. Bagian yang kedua, kepada kita ditunjukkan bahwa hal-hal yang akan terjadi kedatangan Yesus yang kedua kali nanti akan sama halnya dengan peristiwa yang terjadi ketika Yesus datang pertama ke dunia dalam kelahirannya di kandang domba Bethlehem. Di sana kita akan dapatkan suatu petunjuk tentang adanya suatu rentetan peristiwa pekerjaan yang mendahului kedatangannya yang kedua kali, yang sangat berbeda dengan penjelasan kedatangannya dalam bagian pertama, yaitu bagian yang katanya hanya Allah Bapa saja. Ya, selanjutnya kita baca. Sesuai konteks penjelasan penulis, sebagaimana di dalam contohnya, saat menjelaskan menjelang kelahiran Yesus, terlihat imam-imam dan ahli Taurat tidak memahami tanda-tanda zaman sebagaimana seharusnya. Mereka melalaikan mempelajari Alkitab milik bangsanya sendiri, yaitu Alkitab Ibrani. Kedatangan Yesus di Bethlehem seharusnya bukan kedatangan yang tidak disangka-sangka. Tuhan telah konsisten dari zaman ke zaman menerapkan prinsip Amsal Sulaiman 29 ayat 18, yaitu dia terlebih dahulu menyampaikan nubuatannya kepada umatnya supaya tidak binasa. Ya, melalui nubuatan Mika 5 ayat 2 Tuhan memberitahukan tempat, melalui Daniel 9 Tuhan memberitahukan tentang waktu. Pada penjelasan dalam buku Kemenangan Akhir bagian akhir kita dapat penjelasan bahwa akibat kesombongan mereka, yaitu para pemimpin sidang, Tuhan melewatkan pemahaman nubuatan Mika Daniel tersebut dari mereka. Ya. Oke, terus kita lanjut aja langsung. Tidak ada maaf jika tidak mengetahui tempat dan waktu. Lanjut. Dikatakan oleh Ellen G. White bahwa peristiwa di Bethlehem ini suatu pelajaran, ya, atau gambaran bagaimana ketidakpercayaan kita, kesombongan kita dan kepuasan kita. Dan lebih tegas lagi dikatakan yang berkaitan dengan kita di akhir zaman. Ia mengatakan bahwa pekabaran kedatangan kedua kali tidak serahkan kepada pemimpin-pemimpin agama. Ya, tadi tegas kan di dalam Kemenangan Akhir bab 17 kita dapatkan demikian. Kutipan di atas banyak yang dapat dipetik petunjuk-petunjuk yang penting yang menggambarkan kepada contoh saingannya di masa kita akhir zaman ini. Namun oleh karena kita sedang memfokuskan memperoleh jawaban dari pertanyaan di atas tentang bagaimana sebenarnya penerapan Matius 24 ayat 36, maka kita kaitkan dengan kata-kata hanya Bapa saja sendiri yang mengetahui dari penjelasan buku Maranatha. Jelas, peristiwa tidak ada maaf bagi umatnya jika tidak mengetahui waktunya dan tempat dari contoh kelahiran di Bethlehem yang dicontoh saingankan bagi datangan Yesus yang di masa kita sekarang menjadi berbenturan dan bertentangan. Kesulitan bagi kita pelajar kebenaran Tuhan adalah karena kedua penjelasan yang diberikan Nyonya White baik dari Maranatha maupun dari Kemenangan Akhir dan Kerinduan Segala Zaman adalah dimaksudkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kesulitan kita itu karena Nyonya White mengarahkan kedua-duanya itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal yang satunya hanya Allah Bapa saja yang tahu, yang satunya kita harus tahu. Tidak ada maaf bagi kita untuk tidak tahu. Ya, jadi kita sulit untuk memahaminya ini. Ya. Nah, dalam penjelasan buku Maranatha, semua orang Laodikia tidak dimungkinkan mengetahui terlebih dahulu, ya,
Di dalam Maranatha itu hanya Bapa saja yang tahu. Nah, di sana tidak dimungkinkan untuk mengetahui terlebih dahulu tentang waktu kedatangannya sebelum peristiwanya terjadi. Usaha mempelajari atau menggali Alkitab Ibrani tidak akan membuahkan hasil karena Yesus sendiri yang datang tidak mengetahui waktunya. Dalam rentetan peristiwa pada kedatangannya yang dijelaskan dalam subjudul bab 17 buku Kemenangan Akhir, ini berbeda. Semua orang yang mengaku umatnya dalam hal ini sidang Laodikia bahkan diwajibkan mengetahui tanda-tanda zaman. Diwajibkan. Terdapat waktu yang tersedia dari seorang mengetahui waktunya untuk mempelajari. Nerima ataupun menolak kebenaran tentang tempat waktu sangat berbeda dengan datangannya yang disebutkan dalam bagian yang pertama. Sehingga sebelum kejadian kedatangannya pun di antara umatnya dapat mengetahui perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 45. Satu hal yang sangat jelas mencolok kita bedakan pernyataan Ellen G. White pada bagian yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan tentang tempat dan waktu dihasilkan dari penggalian manusia, yaitu gembala-gembala Bethlehem dan orang Majus, bukan didapat dari pemberitahuan suara Allah, ya, yang artinya pengetahuan tersebut diketahui oleh makhluk ciptaan yang lebih rendah daripada malaikat ataupun Yesus, ya. Nah, sekarang kita baca yang warna kuning. Dari analisa pembahasan terhadap kedua bagian kelompok tulisan Ellen G. White di atas, sekarang kita dapat melihat bahwa walaupun keduanya dikatakan sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali, namun dari unsur-unsur secara rinci yang disampaikan dalam tulisan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kedua pernyataan Ellen G. White tersebut pada dasarnya bukan membicarakan suatu peristiwa kedatangan Yesus yang sama, melainkan meramalkan kedua kedatangan yang berbeda, yang dengan suasana dan tempat kedatangan yang berbeda pula. Dan karena kedua-duanya dimaksudkan akan terlaksana di dalam periode sidang Laodikia, maka pengetahuan akan kedatangan tersebut sudah barang tentu merupakan makanan pada waktunya bagi orang-orang yang hidup dalam periode Laodikia atau gereja Advent. Sehingga mengabaikan atau mendiamkan salah satunya dari petunjuk tersebut berarti menolak bagian gulungan kebenaran yang telah dibuka. Tindakan demikian dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengurang-urang atau menudung-nudungi kebenaran, yaitu perbuatan dosa melawan Roh Suci sebagaimana yang telah dilarang dalam Wahyu 22 ayat 19. Ya, saudara, sudah diikuti sejauh ini? Ya, saudara udah lihat bahwa dua peristiwa yang disampaikan Ellen G. White itu pada dasarnya Ellen G. White lah yang tidak paham bahwa itu disimpulkan sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal itu jelas-jelas. Tadi dalam Tesalonika 5 ayat 4 dan 5, jelas itu dikatakan kalau bagi kedatangan itu seperti pencuri yang tiba-tiba itu seperti pencuri bagi mereka yang berada di dalam kegelapan. Tapi bagi mereka yang berada di dalam terang, itu tidak merupakan kedatangan yang seperti pencuri. Ya, kita bandingkan dengan kedatangan yang tadi hanya Allah saja yang tahu. Itu dia datang lewat awan dan beberapa hari. Artinya, ini kedua kedatangan yang disebutkan ini tidak bisa dijadikan satu. Ya, jadi mau tidak mau di bawah terang dari kacamata pekabaran yang lebih berkembang, yaitu pekabaran Victor Utef, maka mau tidak mau, walaupun Nyonya White menyimpulkan ini adalah kedatangan kedua kali, kita wajib membedah menjadi dua, yaitu kedatangan tiba-tiba sebagai kedatangan Yesus di Ka'bahnya, melanjutkan pekabaran dari William Miller. Yang kedua adalah kedatangan Yesus yang di awan-awan. Dan yang kedatangan Yesus yang di awan-awan ini, inilah yang tidak dibolehkan kita mengetahui. Sedangkan yang kedatangannya yang tiba-tiba ke Ka'bahnya untuk melanjutkan misi pembersihan sidang, sebagaimana William Miller, dia diizinkan untuk mengetahui hari dan jam, mengetahui time settingnya, maka demikian dengan kita. Oke, lanjut Dela. Sekarang kita coba lihat. Di bawah, Del. Nah, sekarang kita sudah masuk ya. Terdapat dua kedatangan Yesus yang kedua kali.
Ya, kita sekarang coba lebih lanjut. Ada nggak sih Nyonya White menjelaskan kedatangan ini sebenarnya ada dua? Kan tadi kesimpulannya kita, ya. Sekarang kita coba lihat sebenarnya Nyonya White ada nggak sih ngomong kedatangan ini ada dua? Kembali lagi kita pakai kemenangan air. Sekarang pakai bab 24, ya. 10 menit kita mudah-mudahan selesai ya. Saudara-saudara lihat, Kristus telah datang bukan ke dunia ini seperti yang diharapkan, tetapi sebagaimana yang dibayangkan dalam lambang kepilik yang Maha Kudus, ia digambarkan oleh Nabi Daniel sebagai datang kepada waktu itu kepada yang lanjut usia. Aku terus melihat dan dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datang, ia bukan ke dunia ini, tapi kepada yang lanjut usia dan ia dibawa ke hadapannya. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang paragraf yang ketiga. Kedatangan ini diramalkan juga oleh Nabi Maleaki. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Maleaki 3 ayat 1. Kedatangan Tuhan ke baitnya adalah tiba-tiba. Tidak disangka-sangka. Umatnya, mereka tidak mencari dia di sana. Mereka mengharapkan dia datang ke dunia dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan yang tidak mentaati Injil Yesus. Ya, lihat. Jadi Ellen G. White sedang menjelaskan kedatangan ini adalah yang kedatangan secara tiba-tiba ini, ya. Ini adalah kedatangan dari Maleaki 3. Sementara sampai di paragraf yang ketiga, kita lihat Nyonya White lagi bicara tentang kedatangan yang tiba-tiba. Kita lanjut. Tapi orang-orang belum bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Masih ada pekerjaan persediaan yang harus mereka laksanakan. Terang akan diberikan untuk menuntun pikiran mereka ke bait Allah. Ya, jadi ini peristiwa ini belum terjadi karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Terang akan diberikan. Jadi ada pekabaran yang mau disampaikan. Dan sementara oleh iman mereka harus mengikuti imam besar mereka dalam pelayanannya di sana. Tugas-tugas baru akan dinyatakan. Oke, lanjut. Nabi itu berkata, siapakah yang dapat tahan berdiri? Ya, ini jelas Maleaki 3 semua. Ya, siapakah yang tahan berdiri? Jelas ini kedatangan yang tiba-tiba ke Ka'bahnya. Kita nggak usah bahas secara mendalam. Oke? Nah, oke. Kita lanjut yang bagian bawah. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di sorga, sementara dosa-dosa orang percaya menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian. Oke, ini sudah kita tahu. Pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam Wahyu 14 ya. Ini Yeskel pasal 9. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, nah kita lihat nih. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, yaitu kedatangan yang Yesus yang tiba-tiba itu sudah dilaksanakan, pengikut Kristus akan siap bagi kedatangannya. Nah, jadi ini ada kedatangan sudah jelas nih Nyonya White di dalam KA 455.3 ya, Den. Coba lihat deh. Del. Nah, ya. Paragraf yang ketiga jelas di sini Nyonya White sudah membagi dua sebenarnya. Ya, bahwa kedatangan yang tiba-tiba itu hanya sarana untuk mempersiapkan pengikut-pengikutnya supaya siap bagi kedatangannya. Nah, kedatangannya yang disebut ini jelas ini kedatangan untuk kedatangan yang kedua kali yang dikatakan hanya Bapa saja yang tahu. Ya. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ya. Persembahan itu bisa diberikan setelah si 144 ribunya terbentuk. Ya, jadi kedatangannya yang dibilang inilah kedatangan yang dibilang tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak. Jadi kita bisa lihat Nyonya White sendiri sebenarnya udah ngebagi dua. Cuman orang-orang yang memahami, orang-orang yang menolak time setting ini mengeneralisasi. Coba. Jadi belajarlah, jadi penggali Alkitab. Jangan coba hanya menggunakan satu kutipan, dua kutipan, langsung disimpulkan. Jadi inilah yang kita terapkan. Kalau kamu mempunyai pengertian, kamu harus yakin bahwa itu semua cocok dengan semuanya. Baru kamu yakin kamu berada di dalam kebenaran. Itu tadi rumus-rumus yang kita pakai dalam belajar. Ya, buku tanya jawab nomor berapa itu tadi. Ya.
Sedangkan teman-teman kita yang anti time setting itu dia mengabaikan semua petunjuk-petunjuk Nyonya White tentang yang di Bethlehem. Dengan demikian dia tidak menerapkan rumus-rumus yang tadi kita sama-sama gunakan. Ya, jadi artinya yang berada di dalam roh Allah siapa? Mereka yang anti time setting kah atau kita? Ya, silakan Anda simpulkan sendiri. Ya, kita terus. Kemudian jemaat yang akan diterima Tuhan kepadanya pada waktu kedatangannya akan menempati jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Nah, itu kan udah menggambarkan kedatangan yang kedua kali kan. Jadi itu hasil daripada pembersihan sidang. Selain kedatangan Tuhan ke dalam baitnya, Maleakhi juga meramalkan kedatangannya yang kedua kali, kedatangannya untuk melaksanakan keputusan pengadilan dalam kata berikut ini. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan aku akan segera menjadi saksi pada tukang-tukang sihir. Itu lihat, ini udah jelas nih ada dua kedatangan. Ya, jadi ini K446.1 tuh, ini semua lanjutan. Hanya saja itu susahnya Nyonya White ini di sini. Nyonya White itu bukan kayak Victor Utep. Victor Utep itu menulis hasil penyelidikannya dia. Kalau Nyonya White itu kadang-kala dia nggak ngerti sama yang dia tulis. Walaupun dia tulis, tapi dia sendiri nggak ngerti sama apa yang dia tulis. Ya, karena dia diilhami. Oke, lanjut. Oke, ini sekarang 448. Dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan tuh, ya. Sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang untuk menemui tamu-tamu untuk melihat kalau-kalau semuanya memakai pakaian ke pesta, jubah tabiat yang tidak bernoda yang dibasuh dan diputihkan, ya, dalam darah anak domba. Ia yang ditemukan kurang dibuang keluar, tetapi semua yang telah diperiksa ditemukan memakai pakaian pesta kawin, diterima oleh Allah, dan layak memperoleh bagian dalam kerajaannya, dan tempat duduk di atas tata. Pekerjaan pemeriksaan tabiat ini yang ditentukan siapa yang bersedia kepada kerajaan adalah penghakiman, pemeriksaan, pekerjaan penghabisan bagi sidang. Nah, tuh, kita lihat yang bawahnya, ya, paragraf yang 3. Bila mana pekerjaan pemeriksaan berakhir, bila mana mereka pada segala mengaku pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan, kemudian berakhirlah masa pencobaan dan pintu kasihan pintu ditutup. Jadi dalam kalimat pendek, mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan penyelamatan manusia diselesaikan. Nah, baru disitulah Tuhan datang sebagai raja atas segala raja. Jadi inilah dua kedatangan, ya, yang orang Davidian sendiri pun tidak mau menyimpulkan demikian. Mereka mengeneralisasi bahwa time setting itu tidak boleh. Dan jelas di sini. Ada yang bagian disuruh time setting wajib, tidak ada maaf untuk tidak mengetahui time setting. Yang satunya tidak dibolehkan untuk kita mengetahui, karena itu wilayah Tuhan Allah. Anak pun tidak. Nah, terhadap dua kutipan penjelasan Nyonya White yang saling tolak belakang ini, tadi kita sudah sama-sama bedah, dan kita sudah secara bijaksana, kita telah letakkan di tempat porsinya masing-masing. Tidak ada satupun yang kita singkirkan, tidak ada satupun yang kita remehkan, kita abaikan. Dua-duanya kita gunakan, ya. Jadi sebagaimana rumus-rumus cara belajar Alkitab kita sudah terapkan. Jadi saudara sekarang pilih saudara berada di mana. Apakah saudara mau di berada mereka antara yang tidak mau percaya dan yang ragu-ragu, ataukah Anda mau berada di mereka yang sama dengan Willem Miller, yaitu mereka-mereka yang terhina seperti gembala Bethlehem dan orang Majus, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Saudara mau di mana? Silahkan saudara putuskan sendiri. Oke, lanjut Dela ke bawah. Oke, nanti bisa dilanjutkan ya. Saudara bisa menelusuri dilanjut pembelajaran. Kira-kira seperti itulah materi. Nah, itu dia. Suara Allah terdengar dari langit mengumumkan hari dan jam kedatangan Yesus dan menyampaikan perjanjian yang kekal itu kepada umatnya. Bagaikan detuman-detuman suara guntur yang keras, ucapan-ucapan kata-kata firman itu mendengung di seluruh bumi.
Orang Israel milik Allah berdiri sambil mendengar. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat Victor Hutef bicara apa. Ya, kalau tadi kita lihat Nyonya White, sekarang terakhir kita bicara Victor Hutef. Dela, coba cari Victor Hutef di bawah. Oke, lanjut ke bawah deh. Ya, itu kita diberi petunjuk ya. Terus sudah pernah kita bahas. Keyakinan pemahaman tentang perhitungan waktu. Victor Hutef. Jika Anda begitu setia mengungkapkan kepada semua orang hidup permulaan penghukuman bagi orang mati, maka tidak akan mungkin bahwa ia akan tetap merahasiakan masa penghukuman orang-orang hidup itu. Jika ia tetap merahasiakannya, maka kita tidak akan memiliki kebenaran sekarang apapun dalam masa perceraian yang terakhir. Juga tidak akan ada keadilan dalam pengerahasiaan yang sedemikian ini. Dan juga penghukuman yang sedemikian tidak mungkin sah secara hukum. Oleh sebab itu, semua ungkapan tentang penghukuman bagi orang hidup adalah sangat penting, sama seperti ungkapan Injil itu. Ya. Termulia, ialah tindakan yang termulia. Maka kita harus mengetahuinya. Dan seterusnya. Jelas, yang Victor Hutef maksud kali ini adalah kedatangan yang tiba-tiba. Ya, pemeriksaan pengadilan bagi orang hidup. Bukan kedatangan yang kedua kali. Jadi memang kedatangan yang kedua kali itu disakralkan hanya Tuhan Allah yang tahu. Tapi kedatangan yang tiba-tiba ini sama seperti zamannya Bethlehem. Kita ulangi. Di zaman Bethlehem dan juga sama seperti zamannya Willem Miller. Jika Allah begitu setia mengungkapkan kepada semua orang hidup permulaan penghukuman bagi orang mati, ya, kepada Willem Miller, maka tidak akan mungkin bahwa ia akan tetap merahasiakan masa penghukuman bagi orang hidup. Bagi orang mati di zamannya Willem Miller, Tuhan biarkan malah malaikat yang turun naik, maka Tuhan tidak akan adil kalau tidak memberitahukan tentang peristiwa penghukuman bagi orang hidup bagi zaman kita. Jika ia tetap merahasiakannya, maka kita tidak akan memiliki kebenaran sekarang apapun dalam masa meterai yang terakhir. Juga tidak akan ada keadilan dalam pengerahasiaan yang sedemikian itu. Dan juga penghukuman yang sedemikian tidak mungkin sah secara adil. Oke, mungkin kira-kira demikian. Boleh paragraf paling terakhir deh lah. Paragraf yang paling terakhir. Nah, oke. Paling terakhir tadi. Untuk melanjutkan membaca keseluruhan penyelidikan akan pertentangan mengenai perhitungan waktu hingga tiba sampai perhitungan waktunya yang tepat dapat dibaca ke website www.nubuatanberbicara.org dengan judul materi yang sama. Silakan saudara lanjutkan. Ya, jangan berhenti, jangan cepat puas belajar ini. Ingat, time setting ini persyaratan, tidak ada maaf bagi saudara. Ya, tidak ada maaf. Yang kita tidak boleh tahu hanya kedatangan Yesus yang dua kali. Ya, itu hanya Allah Bapa saja. Tapi untuk yang kedatangan tiba-tiba di dalam kaabahnya, kamu anak-anak terang, kamu harus tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu adalah anak-anak kegelapan. Oke, kira-kira demikian materi sahabat ini. Sebenarnya materinya masih panjang, sampai saya akan bedah soal keraguan. Boleh nggak sih punya ragu? Saya tampilkan semua demikian tertulis. Tapi waktu tidak memungkinkan, kita coba nanti kalau ada waktu, kita 2 minggu lagi kita akan. Mungkin demikian pembelajaran kita sahabat ini.